Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putu Sri Wulandari, NIM 1908561019 dari kelas A, Program Studi Informatika, Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan, yang ini membuat rancangan jaringan Universitas Udayana. Nah, pada rancangan ini saya membaginya menjadi 4 bagian, yang dimana satu bagian merupakan bagian kampus Sudirman dan Pasar, bagian ini merupakan kampus Pulau Nias dan Pasar, kemudian bagian ini merupakan kampus Bukit Jimbaran, dan kemudian yang bagian ini merupakan bagian server. Nah, pada rancangan ini saya menggunakan 6 router, di mana 4 router bernama R dan 2 router bernama RJ. Kemudian saya menggunakan 14 buah PC, di mana 13 PC mewakili 13 fakultas yang ada di Universitas Udayana, dan PC tersebut saya letakkan sesuai dengan lokasinya. Kemudian selain PC juga saya menggunakan switch, di mana saya menggunakan 5 buah switch, 2 buah switch di Bukit Jimbaran, kemudian 1 switch di Pulau Nias, dan 2 switch ada di Kampus Sudirman. Kemudian selain switch juga saya menggunakan access point, di mana access point ini berfungsi sebagai pemancar sinyal yang dapat menggabungkan perangkat nirkabel seperti smartphone dan laptop. Nah, saya menggunakan satu access point di masing-masing lokasi kampus. Kemudian juga saya menggunakan satu buah server, di mana ini merupakan saya ibaratkan sebagai server yang dimiliki Universitas Udayana. Nah, cara pembuatan jaringan ini yang pertama yaitu membuatkan IP address masing-masing perangkat. Nah, IP address yang saya gunakan ini sesuai dengan network yang sudah saya tentukan. Bisa dilihat pada pojok kiri bawah, ini merupakan tabel yang telah saya buat. Nah, kita ambil contoh untuk PCF MIPA ini. Bisa dilihat untuk IP address-nya sendiri, karena berada di network 192.168.6.0, maka angka belakangnya ini saya ganti sesuai dengan nomor jumlah PC keberapa. Kemudian untuk subnet max-nya ini karena kelas C, maka subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya seperti yang sudah ada pada tabel, karena networknya 192.168.6.0, maka untuk gateway-nya sendiri pertama dibuat networknya, kemudian hostnya saya ganti dengan angka 10 agar memudahkan. Kemudian untuk DNS server ini merupakan alamat dari server Universitas Udayana yang sebelumnya sudah saya tentukan. Nah, kita akan mengisi semua perangkat sesuai dengan network, kemudian sesuai dengan gateway-nya juga. Nah, setelah kita mengisi IP address-nya dan kita sambungkan dia dengan switch. Nah, untuk kabel yang hitam-hitam ini merupakan kabel kabel UTP strict probe. Nah, untuk menggabungkannya sendiri ke switch ini yaitu dengan mengisikan gateway yang seperti saya bilang, yang angka hostnya menjadi 10. Kemudian untuk menggabungkannya dengan router ini, di router ini juga kita tuliskan di bagian gigabit internetnya dengan gateway-nya. Nah, untuk di Bukit Jimbaran sendiri karena kita ada 3 router, yakni satu router R, kemudian 2 router RJ, di mana RJ ini langsung terhubung dengan switch. Nah, kenapa kita menggunakan router RJ ini? Karena kampus Bukit Jimbaran ini mahasiswanya paling banyak, supaya tidak terjadi terlalu padat lalu lintas datanya, maka kita membutuhkan lebih dari satu router. Nah, untuk menggabungkan ketiga routernya ini juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan memasukkan network address-nya pada bagian konfigurasi dengan routing static. Sebelumnya kita memasukkan network address yang ingin kita hubungkan. Nah, jika sudah terhubung 3 routernya ini, maka satu LAN akan terbentuk. Nah, pada kasus ini kampus Bukit Jimbaran sudah membentuk LAN. Kemudian untuk 2 kampus lainnya juga dilakukan hal yang sama, dan server juga begitu.
Nah, setelah semuanya terhubung pada routernya masing-masing, router R, maka kita hubungkan dengan Cloud PT, yang dimana Cloud PT ini berfungsi untuk membuat keempat router ini saling terhubung. Caranya itu dengan connection frame relay. Kita ini memasukkan portnya sesuai dengan sublinknya, dan kita menghubungkannya sesuai dengan network yang kita tuju. Kemudian selain pada cloud juga kita melakukan routing secara statis pada router untuk menghubungkan seluruh jaringan, seluruh network yang ada pada jaringan. Nah, setelah semuanya di routing secara statik dengan menambahkan network address-nya, maka seluruh kampus ini akan saling terhubung dan membentuk wide area network. Nah, untuk membuktikan apakah ini terhubung atau tidak, bisa kita add simple PDU. Kita contohkan dari FK ke rektorat, bisa lihat pada layar sebelah kanan bawah. Successful berarti artinya data dari FK bisa dikirim ke rektorat maupun rektorat ke FK. Selain dengan cara add simple PDU, kita juga bisa dengan cara yaitu melakukan command prompt. Sebelumnya saya sudah mencobanya. Jika dengan cara kita ketik ping, kemudian IP address alamat tujuan. Nah, saya alamat IP address tujuannya saya yaitu IP address visip. Nah, hasilnya itu berhasil seperti itu. Kemudian untuk menguji apakah server ini aktif atau tidak, kita bisa coba di PC FKP dengan cara web browser. Kita mengetikkan IP address-nya dari server 192.155.2.1, kita go. Nah, jika keluar seperti ini, maka artinya server dapat diakses. Nah, untuk laptop dan smartphone ini kan dihubungkan dengan access point, yang dimana cara menghubungkannya yaitu dengan menghubungkannya dengan interface wireless, di mana SSID ini merupakan nama access point-nya. Nah, saya contohkan untuk di laptop mahasiswa 4 karena berada di Bukit Jimbaran, SSID access point-nya Bukit Jimbaran, maka kita tulis SSID-nya yaitu Bukit Jimbaran. Authentication-nya itu dengan memasukkan WEP key dari access point-nya yaitu 12345678890. Nah, untuk membuktikan apakah ini berhasil atau tidak, kita juga bisa web browser dengan mengetikkan alamat IP dari servernya. Nah, berhasil. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.